Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga puasa kalian hari ini lancar ya. Hatinya tenang, dan yang paling penting adalah semangatnya nggak lowbat. Selamat datang di podcast aku, tempat kita ngobrol santai tapi ada isinya. Ngomongin soal Ramadan, aku mau nanya jujur nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau misalnya Ramadan ini kayak cuma numpang lewat doang? Bangun sahur, nahan lapar, buka puasa, tarawih, tidur, terus besoknya kayak gitu terus. Sampai akhirnya nggak kerasa udah lebaran. Dan kita cuma dapat capeknya doang. Rasanya kayak ada yang kurang, kayak ada misi yang belum selesai. Nah, di episode kali ini aku mau ngajak kalian buat bener-bener produktif, teman-teman. Tapi produktifnya kita itu bukan cuman soal kerjaan kantor atau tugas kuliah yang numpuk. Aku mau kita fokus ke satu target utama yang bakal ngerubah hidup kita nggak cuman di dunia tapi sampai ke akhirat. Targetnya simple tapi efeknya luar biasa. Ada yang bisa nebak? Oke. One day, one juice. Oke, sebelum lanjut, stop kalian berpikiran bahwa satu hari satu jus berat banget. Wait. Dengerin dulu podcast ini sampai selesai, oke? Ramadan itu gelarnya adalah Syahrul Quran, alias bulannya Al-Quran, teman-teman. Kalau misalnya belum tahu, ya aku kasih tahu di sini dan sama-sama kita belajar gitu ya. Di bulan inilah Al-Quran pertama diturunkan. Jadi ibaratnya nih kalau misalnya kita masuk ke rumah orang tapi kita nggak nyapa tuan rumahnya rasanya aneh kan? Begitu juga Ramadan. Kita masuk ke bulan Al-Quran, tapi kita nggak akrab sama Al-Qurannya. Rasanya sia-sia dan sayang banget. Aku mau sharing satu sudut pandang yang mungkin sering kita lupain. Teman-teman nanti ada saatnya kita bakal sendirian kan? Di sebuah tempat yang gelap, sempit, nggak ada cahaya lampu, nggak ada sinyal wifi, nggak ada tempat nongkrong yang bisa diajak bercanda, dan bahkan keluarga tercinta pun harus ninggalin kita. Kira-kira di mana? Ya, betul banget, itu di alam kubur. Di saat semua orang ninggalin kita, kira-kira kalian tahu nggak siapa yang bakal datang? Ya, jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari ini, Al-Quran yang kita muliakan hari ini, itu yang akan menemani kita gitu loh. Dia bakal datang sebagai cahaya, sebagai pembela, dan sebagai teman yang bilang, jangan takut ya, aku di sini nemenin kamu. Ih, merinding banget sih. Bayangin nih ya, seberapa berartinya satu juz yang kita baca hari ini buat investasi kita di masa depan yang abadi itu. Kalau misalnya buat Ramadan, itu kan satu huruf itu bisa berlipat sampai 10 kali lipat dari hari biasanya kan. Itu cocok banget buat kita memulai untuk lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya biar target one day one juice ini itu nggak wacana doang? Gimana biar kita tetap produktif kerja tapi hatam Al-Quran juga tetap jalan? Kuncinya itu bukan di waktu luang, tapi di meluangkan waktu. Beda banget kan, waktu luang, meluangkan waktu. Kalau misalnya kita nunggu waktu luang, percaya deh ya, nggak bakal pernah ada. Kita bakal selalu ngerasa sibuk. Apalagi ini dunia. Semakin kita telan, semakin kita haus. Aku punya cara paling gampang yang bisa kalian praktekin mulai hari ini teman-teman. Kita pakai teknik cicilan berkah. Satu juz itu rata-rata kan ada 20 halaman atau 10 lembar ya. Kalau misalnya kita baca sekaligus 20 halaman, mungkin mata kita mulai perih atau punggung mulai pegel. Atau kita ngerasa bosen, ngantuk, dan alasan lainnya lah ya. Tapi kalau misalnya kita bagi 5 sesuai jumlah rakaat sholat fardu kita, jadinya enteng banget nih. Coba ya, cukup 4 halaman atau 2 lembar setiap habis sholat pertama. Habis subuh, jangan langsung tidur lagi. Baca 4 halaman. Itu kan cuma butuh waktu 10 atau 12 menit ya. Terus habis duhur, pas lagi istirahat kerja, buka mushafnya, baca 4 halaman. Pas habis asar, sambil nunggu waktu ngabuburit, baca lagi 4 halaman. Maghrib atau setelah buka puasa, cicil lagi 4 halaman. Dan terakhir adalah setelah isya atau sebelum tarawih, tutup dengan 4 halaman terakhir. Boom banget sih, tanpa kerasa satu juz selesai. Dan tahu gak sih apa keajaibannya teman-teman? Pas kita mulai mendahulukan Al-Quran, Allah itu bakal memperbaiki manajemen waktu kita. Pekerjaan yang harusnya kelar 3 jam, tiba-tiba bisa kelar dalam 1 jam. Karena otak kita lebih fokus kepada
ketenangan. Itulah yang namanya keberkahan waktu. Orang yang produktif itu bukan orang yang paling sibuk, tapi orang yang paling pinter nempatin prioritas. Nah, coba deh bayangin ya. Dalam 15 menit kita scroll media sosial, kita dapat apa? Paling cuma dapat rasa iri lihat hidup orang lain kan? Atau dapat info gosip yang gak guna dan malah dapat capek mata. Tapi dalam 15 menit baca Al-Quran setelah sholat, kita dapat ketenangan, dapat pahala yang dilipat gandakan, dan dapat tabungan buat di alam kubur nanti. Yuk mulai hari ini, dari mulai sholat fardu berikutnya, jangan kasih kendor. Kalau misalnya kamu ngerasa hari ini berat, ingat aja kalau misalnya Al-Quran ini yang bakal bikin beban hidup kamu kerasa lebih ringan. Satu juz sehari itu bukan soal seberapa cepat kita baca, tapi soal seberapa sering kita pengen ngobrol sama Sang Pencipta. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berkesan karena kita kembali akrab sama Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita tuh cuma jadi pajangan yang berdebu. Tapi bukan berarti kalian gak boleh fokus tentang dunia ya, tentang hiburan gitu enggak ya. Kita bisa menempatkan prioritas, sekali lagi prioritas. Kita manfaatkanlah waktu sebanyak mungkin untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini adalah bulannya. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Gitu loh. Kalau misalnya dalam 11 bulan, setahun 11 bulan itu kita gunakan waktu untuk sering-sering scroll lah, sering-sering nontonin live orang lah, ya kita gunakan yang 1 bulan istimewa ini untuk deket dengan Al-Quran. Kurang-kurangin dulu lah sosial medianya gitu loh. Nah itu yang namanya prioritas. Mungkin ini dulu ya teman-teman obrolan kita hari ini dan semoga kita bisa mempraktekkan one day one juice ini dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus niat karena Allah. Dan ini yang bisa aku sampaikan, cuman suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.